orang kaki datang. Wali tuh. Iya. Udah. Oh iya harus masuk dulu ini. Jadi masukin dulu ini. Ada ini buat kalian Facebook sama Zoom juga ya? Aku nggak. Kabelnya? Ini pakai tenang apa? Ada ya. Nanti Rekam suara. Di sana sih ada di mixer. rekam suaranya. Bapak Ibu jemaat dan para undangan kami, Shalom. Sekali lagi Shalom. Perkenalkan Bapak dan Ibu KEI Pulau Banua mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di perayaan Natal dan Tahun Baru Oro 2 Pulau Banua, Ono Alawe, Ono Pineo, Bama Obu Sejabo Dekabe. Perayaan Natal tahun ini mengangkat tema "Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain". Dan Oro 2 Pulau Banua mengangkat subtema Natal menegakkan komitmen Oro 2 Pulau Banua untuk mengenal jalan kebenaran dan keselamatan sehingga menjadi umat yang taat kepada
Tuhan dan rencananya. Bapak Ibu, Orudua Telang Banua yang terkasih, kita bersyukur di tahun 2022 ini kita bisa merayakan Natal kembali bersama keluarga, di mana beberapa tahun sebelumnya kita tidak bisa merayakan Natal bersama karena virus yang melanda dunia sehingga membatasi kita untuk beribadah. Adapun rangkaian acara kita pada sore malam hari ini adalah pembukaan, ibadah, perayaan, dan penutup. Di dalam perayaan nanti kita akan mengadakan lomba nyanyi dan api unggun, serta tema kita tahun ini adalah tema Nusantara. Dan di dalam tema ini nanti kita akan melihat yang terbaik atau memilih yang terbaik untuk baju atau pakaian yang unik untuk kita berikan hadiah dari panitia. Saya informasikan juga buat kita semua bahwa di acara perayaan Natal sore malam hari ini kita akan dihibur oleh artis-artis Ononiha di Orudua Telang Banua ini. Dan panitia juga telah menyediakan door prize terbaik nantinya pada malam hari ini. Jadi saya menghimbau buat kita semua agar jangan meninggalkan tempat ini sebelum seluruh rangkaian acara selesai. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam prosesi hamba Tuhan memasuki ruangan. Mari kita mengangkat satu pujian, No Tumbuh Kedai Yesus. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Nastolala Telang Banua STH. Kepada Bapak saya persilakan. Mari kita berdoa. Pertolongan kita datang daripada Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Bapa di surga, kami datang di hadapan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam setiap hidup kami. Terlebih kami bersyukur oleh karena Tuhan Allah yang sudah memberkati pada saat ini Orudua Telang Banua ya Tuhan, di mana Tuhan sudah mengumpulkan kami kembali untuk kami boleh bersatu hati memuji dan meninggikan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di acara yang spesial ini
Kami mau serahkan seluruh rangkaian daripada ibadah kami. Kami mau Tuhan Engkau Allah yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nantinya ibadah kami ini, acara kami ini Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih. Karena kami percaya bahwa ketika Tuhan yang campur tangan dan bahkan ambil alih ibadah ini, kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu tercurah sehingga pelayanan ini menjadi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami semua keluarga besar daripada Orudua Telambanua, biarlah Tuhan juga yang akan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu masih ada sukacita? Sebelumnya selamat datang kepada Bapak Marinus Dia selaku anggota DPR RI, tokoh masyarakat Nias dan selaku Ketua Umum HIMNI. Selamat datang juga kepada Bapak Ama Benayan Ruru selaku Ketua Yayasan Nias dan Bapak Ama Jonathan Warubu selaku Sekretaris DPD HIMNI DKI, Bapak Ama Jenika sebagai Ketua HIMNI DPC Jakarta Timur, dan juga kepada Bapak Pendeta Elkaria Telambanua MMTH selaku Pendeta BNKP Resor 45 sekaligus pengkhotbah pada malam hari ini, serta selamat datang kepada para hamba Tuhan dan juga para undangan kami di perayaan Natal dan Tahun Baru Orudua Telambanua. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah Natal yang akan dipimpin oleh Ibu Ina Catherine Telambanua. Saya persilakan. Haleluya. Kembali saya sampaikan, kami ucapkan Shalom. Sukacita Allah bersama kita. Mari kita memulai ibadah ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian bersama. Kita di tempat ini memuliakan Tuhan. Hai, mari berhimpun dan memuji Tuhan. Hai,
kiri kanannya. Mungkin ada yang belum saling kenal, mungkin ada yang baru bertemu hari ini. Luar biasa Tuhan kita mempertemukan kita dari berbagai wilayah, dari berbagai tempat dalam kesatuan Oru Dua Telok Banua. Haleluya. Dari pulau dan benua terkenal selalu terus. Haleluya.
Kita masuk dalam kegiatan service dan kami mengundang anak kita Putih menaikkan pujian Oh Holy Night. Kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang terambil dari kitab Yesaya, Lukas, dan Yohanes. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang, Penasehat Ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Terima kasih. Lagu Oh Holy Night terus dinyanyikan, dan saya akan memanggil Bapak Tuhan, Bapak Ibu maju ke depan untuk menyalakan lilin. Saya memanggil Bapak Pendeta Elkamia Dewa Ketua untuk ada di tengah. Bapak Ahmad Pohan sebagai BPH, Ketua Panitia Bapak Ahmad Felis, Penasehat, mewakili penasehat Bapak Ahmad Frans, Hambatan Tuhan Bapak Pendeta Untoli, dan Bapak Pendeta Nasri. Bapak
mewakili pendiri orang tua Bapak Ahmad Hafil Kelamanua dan Ibu Inanita. Ibu Ina Uci, Bapak Benny, Mama Putih Tarosa, mewakili koordinator wilayah Bapak Ahmad Felicia, nanti anak-anak yang akan membawakan lilin akan diberikan kepada Bapak Ibu yang ada di depan. Bapak Ibu coba tolong ambil lilin yang ada di depan, lilin kecil nanti anak-anak akan memberikannya kepada Bapak Ibu dan menyalakan lilin yang ada di atas. Silakan memberikan lilinnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di depan kalian. Dan lilin tersebut akan menyalakan lilin yang ada di atas meja. Silakan. Firman Tuhan berkata di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak mengalahkan. Setelah lilin dinyalakan dan Bapak Ibu silakan membagikan lilin kepada anak-anak kepada jemaat-jemaat. Setelah menyalakan lilin kepada jemaat-jemaat nanti, kami tetap minta Bapak Ibu tetap ada di depan. Dan kita akan menyanyikan lagu Bomino secara bersama-sama. Bapak Ibu tetap pada posisinya setelah semua jemaat sudah menerima lilin-lilinnya. undang semua bangkit berdiri dan kita naikkan lagu ini dalam bahasa dinas.
Nurdi yang di sekitar kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Ini hati kami Tuhan yang siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu tawan hati dan pikiran kami untuk terkonsentrasi kepada pemberitaan kebenaran. Biarlah kami semua boleh menikmati makna Natal bagi kami semua. Dan biarlah momentum Natal ini membaharui hidup kami. Bagaimana kami melanjutkan perjalanan hidup kami di sepanjang 2023 dalam tuntunan Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan jadi saluran berkat bagi kami semua yang telah bersekutu di ruangan ini pada saat ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Yahoo. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita renungkan sesuai dengan tema dikutip dari Injil Matius pasal 2. Saya mulai baca dari ayat 9 sampai ayat 12 nanti yang menjadi pokok renungan kita. Matius pasal 2 mulai dari ayat 9 sampai ayat 12. Dan pokok perenungan kita sesuai dengan tema itu ada di ayat yang ke-12. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya bahwa kebanyakan dari kita sekarang sering sekali menikmati dukungan dari teknologi canggih, khususnya kalau menuju tempat-tempat yang kita tidak tahu. Tadi saya dari Bintaro, selesai pembekalan Majelis Resort 45 menuju ke sini, saya bisa tempuh kurang dari 2 jam. Padahal kalau lewat tempat lain tadi, itu saya lihat alternatif yang lain lebih dari 3 jam baru bisa sampai ke tempat ini dari Bintaro. Tapi saya diarahkan dengan dukungan Waze. Kalau di kota besar saya memang sering pakai Waze, tapi jangan coba-coba pakai Waze di daerah pedesaan. Anda akan masuk hutan. Kenapa? Karena Waze itu bekerjasama dengan NTC Polri, bahkan polisi nongkrong di mana pun kita tahu. Saya bisa sampai di tempat ini. Kenapa? Ada panduan jalan. Dan menarik ketika kita melangkah di 2023, kita tidak tahu akan jadi seperti apa. Yang kita sering dengar itu kabar angin, ada informasi katanya resesi, ada ketakutan. Kemarin teman-teman etnis Tionghoa agak terganggu sedikit karena ternyata suasana sijiannya kurang afdol karena hujan, apalagi banjir, tidak ada. Maka tergambar betapa buruknya 2023. Tapi firman Tuhan menyapa dan mengajak kita untuk melihat sesuatu yang berbeda, sebagaimana kejadian yang dialami oleh para Majus. Saya pernah juga mengandalkan Google Maps 1 kali, tapi itu di perkotaan. Kayaknya kalau perkotaan kurang afdol. Benar memang alamat yang saya tuju di depannya, tapi ternyata di depan saya itu sawah. Saya harus mundur jauh sekali karena tidak ada jalan yang bisa lewat kendaraan roda 4
hanya bisa kendaraan roda 2. Memang betul, setelah sawah itu ada tempat yang saya tuju, tapi kan harus mutar lewat jalan yang berbeda. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman kita, tapi banyak suka duka. Pernah juga bertemu dengan jalan buntu dan sebagainya. Tapi saudara, hari ini kita diingatkan tentang hidup kita yang sebenarnya harus mengacu kepada tuntunan yang tidak bisa disaingi oleh tuntunan apapun juga, yaitu tuntunan dari Tuhan. Ini yang seringkali kita abaikan karena kita punya andalan-andalan, tuntunan-tuntunan, pedoman-pedoman, masukan-masukan yang lain. Nah, hari ini firman Tuhan menyapa kita, keluarga besar Uru Teo Banua, untuk berada dalam tuntunan Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, teks ini saya percaya mungkin sudah memuntah rasanya kita dengarkan di sepanjang Natal, karena hampir seluruh Natal itu bicara soal pulanglah mereka ke negerinya dengan melalui jalan lain. Enak rasanya mungkin, karena ya ini lagi. Lalu apa bedanya sekarang ketika kita ada di Uru Teo Banua? Teks ini pasti kita pahami bahwa ini keluar setelah para Majus bertemu dengan Herodes. Lalu Herodes minta, kalian nanti kalau sudah nyampe bagi-bagi informasi ya, saya juga mau ke sana. Tapi bukankah Herodes mau ke sana dengan maksud yang berbeda? Maka politik kawan, sampai muncul kekuatan yang baru selain dirinya. Saudara, ini udah menjelang tahun politik ya, udah mulai malah, sudah panas ini. Banyak orang hidup dengan intrik. Tapi firman Tuhan menyapa kita, mengajak kita untuk lewat jalan lain, bukan jalan intrik. Jalannya itu adalah tuntunan Tuhan dengan nilai-nilai yang berbeda. Almarhum abang saya Sulu pernah ngomong begini, betul-betul berwarna beraya ira bedanya zaman kira nihan tolong pada sojur musbiau nihan tolong pada sojur tidak mana sudah tapi tinggal di laut kan. Karena saya percaya bahwa itu muncul karena pengalaman pribadinya bersentuhan dengan Banu Adam. Seringkali hidup itu ternyata tidak berjalan mulus. Ada orang bersahabat, kawan-kawan, tapi curiga jalan terus. Dan ada maka sudah. Seringkali muncul seperti itu, apalagi jika orang sudah terbiasa hidupnya tidak tulus. Saya percaya Pak Dewan ada di sini. Dengan kejayaan misalnya Pak Dewan, pasti banyak sekali menjadi teman. Pertanyaannya, temannya tulus tidak? Belum, oh ya berkawan Pak Dewan di mana petunjuk ketua dan sebagainya. Makanya banyak orang kan yang kepingin juga, coba kita misalnya Pak Dewan ternyata, minta petunjuk ketua. Nah, percaya kan itu jelas, jelas. Bukan karena seperti itu juga yang ditawarkan Herodes. Ini full yang betul. Saya percaya ketika mereka kembali dengan informasi, pasti servisilah Herodes. Tapi saudara, kita tidak diajak untuk ikut seperti itu. Para Majus juga tidak diizinkan Tuhan untuk kembali ke Herodes. Kita juga tidak diajak oleh Tuhan untuk kembali ke Herodes. Kembali ke mungkin sesuatu yang enak, tapi di baliknya ada intrik-intrik, ada sesuatu yang berjalan dan tidak baik. Urutua Tilobanu, artinya urudu berarti laut. Fau mengalami, fau memberi, bahkan luar biasa ya. Maupun fau. Saya cermati di perkumpulan warga yang lain. Karena ini kita bagaimana kita raya. Ya saya mencoba mau. Ini Kristimewa Tilobanu sampai mau pun aine urudu kita. Artinya apa? Kita mau membuka diri untuk bisa bersama. Tapi hari ini juga mari kita evaluasi kembali kebersamaan kita. Saya ketika pertama sekali Tilobanu Jabodetabek berkumpul lagi lalu memulai Natal, saya kan yang bicara pada perayaan Natal ini. Dan pada waktu itu suasananya luar biasa karena pakai gedung Geraha Ekumene yang hadir entah dari mana saja, saya lihat banyak sekali.
Tapi mohon maaf, saya kurang tersentuh dengan situasi itu. Saya justru tersentuh dengan kebersamaan kita pada sore hari ini. Tidak hingar-bingar, tapi kita mau menikmati sebenarnya apa makna Natal itu. Ifataria lebih luar biasa. Bahkan panitia waktu dua mau tuira, tadi saya tahu dari Suhalu. Tapi gue sampai lebih surat itu, maka bawa ini langsung kapan lebih besar. Yuk yang mana? Bilang mana tuh? Nah ini juga jalan kembali ke Herodes yang mengenai. Kalau jalan yang mau ikut Tuhan lewat jalan lain, lah di fabalusa. Apalagi dalam sebuah urduan, kita urdu, fauita aine. Tapi jangan urdunya seperti urdu Hawaii. Ini orang Nias paling banyak yang seperti ini. Mohon maaf, kita harus berani saja dan terbuka. Ada hal yang kurang baik dalam sifat kita. Coba terjadi bulu yang baik, ini bakal kerau. Begitu ada yang naik, apa yang terjadi? Info regah yang neko. Orang tua yang baru harus bisa lewat jalan lain, tidak kembali ke Herodes. Bibi forga yang bibi selipo. Kalau benar mau orudu, ayo bersama saja membangun. Ayo tatu berhenti nabuta. Begitu banyak orang yang tidak suka lihat orang lain sukses. Anda perlu menikmati Natal kalau seperti itu. Karena Natal mengajak kita untuk ikut jalan Tuhan. Bukan jalan menghancurkan teman, justru jalan untuk menjadi berkat. Ayo bangun dia. Saya dulu yang yang masih ada Pak Menteri. Saya tahu bahwa begitu dia masuk ke Kemenkumham, dia cari semua orang ini berapa banyak yang ada dalam posisi lalu kemudian order. Bahkan sudah lalu bagi Kemenkumham, namun tak menurut betul bayar. Saat kau pengen teman kurang, biar security itu. Artinya apa? Memberi peluang kepada orang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu jalan lain yang Tuhan inginkan. Tanya sedikit hina dulu. Apalagi di tahun politik akan penuh dengan bahasa-bahasa yang fangosiabu. Buang itu. Orang tua Telur Banua tidak boleh hidup yang seperti ini. Orang tua Telur Banua yang saya kenal adalah orang yang selalu bersahabat. Bahkan dia mau mengalah untuk teman. Saya tidak usah sebut nama-nama, tapi beberapa keluarga dekat saya ketika maju ke dalam perkembangan politik, lalu teman akrabnya maju dan dia berkata, "Ayo mana dari semua dukung bernasoba fagobita kan bisa tahu betul pak." Ini sifatnya terlalu mau mengalah untuk kemenangan bersama. Nasoba lahadul mufifu akhirnya ada sarua. Ini hal yang harus kita tinggalkan. Saya senang bahwa beberapa orang yang muda-muda mulai senang terlibat organisasi lalu juga membuat kembali Ordo Telur Banua hidup. Tapi tidak hanya sekedar Ordo. Mari kita tempuh jalan lain. Kita punya sesuatu yang berbeda. Orang akan merasa memiliki Ordo Telur Banua karena ternyata ini menempuh jalan lain. Tidak sama seperti jalan kembali ke Herodes. Yesus yang hadir menawarkan nilai-nilai yang berbeda. Tidak ada itu main dendam-dendam. Bahkan untuk musuh kita pun, dia katakan apa? Berdoa, berkati. Saya mau tanya, berapa orang yang sudah berdoa dan memberkati orang yang membenci dia? Di antara keluarga Ordo Telur Banua. Alin Natazi muncul dia yang mati. Kalau ada seperti Tuhan bertobat. Karena Ordo Telur Banua adalah Ordo yang dihadirkan Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi sesama anggota. Amin. Ordo Telur Banua adalah orang yang dikumpulkan Tuhan untuk saling mengangkat, saling menopang, membantu sahabatnya untuk bisa berjalan di jalan yang Tuhan tuju. Jadi kita dulu menanggung itu apa? Tapi tergelincir. Berapa banyak orang kan kelihatannya baga, ternyata itu orang-orangnya halus. Bukan itu lihat rasul itu. Saya sangat percaya tipe-tipe seperti itu bukan karakter orang yang punya hubungan dengan marga Telur Banua. Amin. Amin. Berarti sih dulu
tiap-tiap dia di mana. Hari ini saya pikir bukan kebetulan ketika kita menemukan ini. Dan di subtema kita diajak untuk berkomitmen. Artinya apa? 2023 saya mau berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam jalan yang lainnya tidak sama. Bukan jalan kembali kepada Herodes, tapi jalan yang menunjukkan bahwa saya sudah bertemu dengan Kristus yang lahir. Banyak orang dengan kegiatan Natal yang luar biasa, tapi mari kita ingat peristiwa Natal yang luar biasa. Natal yang luar biasa yang hadir sebenarnya tidak ada panitianya. Masuk panitia ketika bakal untuk kedua Yesus. Tapi justru dia sengaja hadir tanpa persiapan orang, karena yang dia butuhkan adalah persiapan hati. Dia turun ke tempat yang terendah, sebenarnya juga untuk menghancurkan manusia-manusia yang suka sekali mempertontonkan egonya dan kesombongannya. Yang maha tinggi mau merendahkan diri. Seringkali ya kita meminta dengan mengenal kita, dengan orang nama ya, begitu orang nama bilang boleh. Hanya sama tengah balik. Dan tengah kan berarti orang juga. Saudara, apa sih yang disebutkan? Kadang-kadang mohon maaf, gue kan itu orang minat, orang nama itu. Pokoknya itu dari nasa. Padahal mungkin soal dari hati minat. Saya rasa. Apalagi na rani saya kedana nosul di sedani si mama ibu. Mulai saya mau fokus kau, yang aku paham. Aku mau sikit. Ini tadi sudah bapak. Kadang-kadang kita lupa dengan yang pagi untuk makin dulu. Tapi sosok yang paling kita harus teladani adalah Kristus. Apa yang dia tidak punya? Segala-galanya dia punya di bumi, di sorga. Tapi dia mau merendahkan diri. Untuk apa? Untuk saya, untuk Anda, untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Ini hal yang harus terus-menerus kita bawa dalam hidup ini. Ini tema kaya awal. Kadang-kadang kita lupa. So nasa wofo ya Allah. Kadang-kadang kita merasa bahwa kalau orang kemudian merendahkan kita, lalu kemudian kita rendah dan mau juga ya Allah, lebih lama. Saya pikir itu hal yang tidak perlu. Saya seringkali mengingatkan anak saya, ketika kamu diprovokasi orang, belajarlah menjadi seperti burung elang. Tidak terprovokasi oleh burung gagak. Burung gagak melakukan apa saja lakukan, dia biarkan. Lalu apa yang dilakukan oleh sang elang? Dia terbang lebih tinggi. Lalu dua teman-teman juga bisa terbang lebih tinggi. Kita bisa menunjukkan karya kita. Tidak usah terganggu dengan lembaga perlu lebih padat. Tidak terpengaruh dengan kalian. Mari kita tunjukkan saja apa yang kita bisa lakukan. Teruslah berkarya, teruslah menjadi berkat, terutama bagi sesama dalam bangunan baru kemudian kita bisa keluar ke dunia ini. Karena untuk itulah kita sedang dipanggil menempuh jalan yang berbeda, menggunakan nilai-nilai baru yang Kristus hadirkan sebagai jalan lain. Benifulia bisa jalan Mifuna, salah satu jalan Herodes terkenal ke tempat dunia di Netubube. Beri-beri laburu di bawah di kita bagaimana kita. Mari kita mulai belajar sekarang bahwa tidak seperti itu harusnya. Dan keluarga berdua dalam benua kerinduan saya dan doa saya memasuki tahun politik ini, kita akan jadi berkat dengan berada di garda terdepan. Beginilah jalan yang seharusnya. Ketika seseorang kita tahu yang pantas ada di sana, ayo mari kita berdoa. Mari saling jadi berkat. Jangan saling menjadi kutu. Jangan saling membenci uang itu. Orang yang masih menyimpan kebencian dalam hatinya adalah orang yang belum berjumpa dengan Yesus yang lahir di Bethlehem. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang masih menyimpan kebencian dalam hatinya, dia belum berjumpa dengan Yesus yang lahir di Bethlehem. Karena orang yang sudah berjumpa dengan Yesus yang
sudah diperdamaikan dengan Tuhan, maka dia kemudian berjalan menempuh jalan yang berbeda. Ikut tuntunan Tuhan. Ikut tuntunan Tuhan pasti aman-aman saja? Tidak. Bisa berat? Bisa. Bisa banyak pergumulan? Saya bisa. Lalu kenapa harus ikut? Ada garansi Tuhan. Kalau ikut jalan Tuhan, dia katakan apa? Ketahuilah, aku menyertai kau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia tidak janjikan semua jadi mudah, tidak. Tapi dia janjikan, dia menyertai perjalanan kita. Makanya namanya Immanuel, Allah menyertai. Mari kita wujudkan itu dalam perjalanan hidup kita di sepanjang 2023. Menjadi berkat bagi bangsa kita, bagi sesama, bagi orang tua. Selamat berjalan di jalan yang lain. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata dan tutur kata hamba-Mu terbatas dalam mengurai kebenaran. Tapi kami yakin dan percaya, bukan kebetulan kalau Tuhan kembali mengajak kami merenungkan berjalan di jalan lain. Biarlah ini juga menjadi petunjuk bagi kami bahwa di tahun 2023 Ordo Tilambanua akan berkomitmen untuk ikut Tuhan, berjalan di jalan lain sesuai dengan panduan Tuhan. Mungkin jalan itu berat, mungkin jalan itu penuh dengan pergumulan, mungkin di jalan itu akan ada air mata, akan ada tantangan-tantangan berat. Tapi kami mau berjalan karena Tuhan yang menyertai sampai kepada maksud Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah firman-Mu jatuh ke tanah yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah dalam praktek hidup kami yang nyata sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta dan kalian teman-teman yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan beberapa kesaksian. Kesaksian pertama, saya mengundang para panitia untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dan setelah nanti Ade Esther akan mempersiapkan diri. Panitia Ordo Tilambanua, silahkan maju ke depan.
Terima kasih buat paduan suara atau vokal dari para panitia. Esther akan menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui puji-pujian yang akan dia bawakan. Baik, Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya Esther dan di kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Goodness of God, diterjemahin kebaikan Tuhan. Jadi melalui pujian ini saya ingin mewakilkan rasa syukur kita semua akan kasih setiap Tuhan yang selalu menemani kita setiap saat hingga saat ini. Of the goodness of God.
Terima kasih untuk adik kita Esther. Berikan sekali lagi buat Esther. Ya, bertambah penyanyinya ya. Karena Bapak sama Ina Esther bergabung dengan Telong Banua, kita ucapkan dulu selamat bergabung ya Pak ya. Boleh lagi berdiri Pak sama Ibu. Iya, kita sambut kalau Bapak sama Ina Esther bisa bergabung dan menjadi pendukung-pendukung kegiatan Orang-Tua Telong Banua. Amin. Amin. Ya, mari kita mempersiapkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan melalui Orang-Tua Telong Banua. Dan sebelum kita memberikan persembahan, Bapak Aman Grace akan memimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih atas pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul dan bisa kami melaksanakan ibadah Natal dan syukuran tahun baru pada saat ini Tuhan. Orang-Tua Telong Banua, terima kasih Bapa di surga, anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami semua yang sudah hadir di sini Tuhan, kami Engkau memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada-Mu Tuhan. Dan inilah kami Tuhan, berkati kami semua, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan,
pekerjaan kami Tuhan, dan dimanapun Tuhan, berkati kami semua Tuhan, supaya kami bisa memberikan terus yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah persembahan kami kumpulkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Kita memberikan persembahan dan kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami. Ibadah ini tentang bangkit berdiri. Nanti Bapak Pendeta Elkaria nanti akan memimpin dalam doa penutup dan doa berkat. Immanuel, Immanuel.
Banua, sehingga kami boleh menikmati makna Natal untuk kami, sapaan Tuhan untuk kami, dan kekuatan baru dari Tuhan untuk berjalan di jalan yang lain. Biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Termasuk Tuhan ketika kami sudah mengumpulkan persembahan, biarlah persembahan ini juga akan menjadi berkat melalui berbagai kegiatan Urdua Banua. Kami terus berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang mungkin pada kesempatan ini tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka berada, seluruh keluarga besar Urdua Banua di Jabodetabek ini. Biarlah kami boleh tetap sehati sepikir dalam Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur bahwa Tuhan menggerakkan teman-teman kami panitia untuk boleh mengorganisir kegiatan ini, sehingga acara malam hari ini boleh berlangsung. Berkati seluruh personil panitia Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menikmati berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, dalam berbagai aktivitas. Untuk sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka boleh menikmati berkat Tuhan di masa kami merayakan Kristus yang ada itu, Kristus yang juga adalah penyembuh itu, menjamah tubuh mereka yang sakit, memberi kemenangan, memberi kesembuhan. Biarlah kekencangan rohani tetap ada dalam diri orang-orang yang kami kasihi, meskipun mereka saat ini sedang bertarung dengan sakit penyakit. Bapa di surga, kami juga terus berdoa bagi seluruh pengurus yang telah Tuhan tetapkan. Biarlah Tuhan beri semangat, Tuhan beri kesatuan hati, Tuhan beri kesatuan gerak untuk boleh bahu-membahu mempersatukan kami Urdua Banua, karena kesatuan sendiri adalah doa dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah itu boleh terwujud nyata lewat setiap kegiatan dan program yang kita, termasuk kebersamaan berada di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan hingga besok acara ini masih akan terus berlanjut, dan ketika selesai kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Bapa di surga, sertai terus kami, beri kami kekuatan, beri kami sukacita, beri kami kesehatan. Jikalau ada yang terluput dari doa kami malam hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan lebih tahu apa yang kami perlu, lebih daripada apa yang mampu kami doakan. Biarlah doa ini menjadi lengkap dan sempurna melalui doa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari mereka. Karena oleh Tuhan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang telah bertemu secara iman dengan Kristus yang hadir, yang lahir, yang berkarya, yang memberi diri untuk kita, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan ikutilah pesannya untuk berjalan di jalan yang lain dalam tuntunan Tuhan dengan janji penyertaan dan berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
memberkati. Shalom. Shalom. Yahoo. Silakan sudah mengambil waktu. Cek. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Mari kita salam satu sama lain. Bersyukur tahun ini kita bisa beribadah kembali di keluarga besar Oro 2 Teong Banua. Ono alame, ono bene bamau. Bapak Ibu, jika sudah selesai bersalaman, saya mohon untuk kembali ke tempat. Kita akan masuk dalam perayaan Natal. Untuk kegiatan selanjutnya, kita masih ada kegiatan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Masih ada sukacita? Sekali lagi, masih ada sukacita? Puji Tuhan, kita selalu bersyukur atas berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Jika malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali sampai nanti kita tidur, kita itu adalah berkat dan berkat yang selalu indah di setiap hidup kita. Baik, kita sebagai masyarakat Nias tidak akan lepas dari adat dan istiadat. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Tanah Niha, dilanjut dengan Henry Henry sebagai simbol kecintaan kita untuk Pulau Nias, yang dipandu oleh Ibu Ina Vincent nanti. Dan saya undang untuk seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kepada Ibu Ina Vincent saya persilakan.
Yahoo Febu. Tanah sawagel no ubulo pano urdua telang banua ono alame ono bene bamau bas mangkhat no ta berarti kami kita anunisi lagu tanania berarti yaita lolifu ita banuana iwae no so ita padala ngarato ba fatwa da umasi traga maubai amiket ba fatwa gila taubai berapa pak ibu bata angnesi na panitia Bapak Ketua Panitia Taubai Domeda Fefu Panitia Taubai Domeda Bamino ta angonesi panitia ba dan Taubai Domeda ge Bapak Panitia Bapak Ketua Harian Noso Ami Ira Bapak Ibu BPH Noso Ami Ira Bapak Penasehat Noso Ami Ira Bapak Ibu Hamba Tuhan Noso Ami Bapak Marinus Gea Noso Bapak Aman Nayan Duru Noso Bapak Ama Jonathan Noso Ami Bapak Ama Jenika Noso Ami Fefu Oru Dua Telau Banua Ono Lawe Ono Bine Bamau Noso Ami Lang Minum tau bayi Rata mina Ba lama ni mana bakat ah ulah tau mana ulah tak bersih solat na bakat apa hete si sarok ba si sarah ba na sona pro dai ko ba ufahaga gay ka la bapak ibu na meno ma upaya ni mayadagoy kamang nice ka kanya panitia bahwa yan ako gidanya madehu data berapa bang ini? Bapak Ketua Panitia Kabena Pogado Meda. Seluruh panitia le Kabena Pogado Meda. Aku saya Bapak Ibu bayadaan mama bikinin aku. Bapak Ketua DPA yang nafoda Abebago. Peminganga. Pak, nama minta madanya Pak. Mitara Pak Anisiay daan nako silima Eroma. Amin. Pak ente makada Pak. Ya itu ya kamu dah follow Pak panitia tadi itu. Merapo sikirane follow Pak panitia. Lima buku.
Tanimpa Abu Hawa Bada. Ai bano mabena fo badana do meta pate vaina fo mana halabi badana hale ulega wo dalam bagi na foto ini. Hali-hali Basa meafo Hau-hau dere. Anja Bapak Ibu dibolong-bolong ke tetemi ulah hadri gedal sama gele ya ahum telau panue leohe telau panua leohe baru dua telau panua leohe. Luar biasa Henry yang disampaikan oleh Ibu Ina Vincent dan Abang Mama Grace. Sekali lagi tepuk tangan untuk Adat Nias. Baik, puji Tuhan. Sedikit memulihkan adat Nias kembali di perantauan ini. Baik, Bapak Ibu, di tengah-tengah kita tadi sempat sebagian sudah kita perkenalkan. Ada anggota-anggota baru yang sudah memberi diri atau memberi hati untuk bergabung di Oro 2 Telom